ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Artinya apa? Ketika kita memakan tubuh dan darah ini, persekutuan, kesatuan kita dengan Yesus semakin nyata di hari-hari kita. Amin. Mau enggak Tuhan Yesus tubuhnya atau anaknya sakit-sakitan? Tidak. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalammu. Allah tidak mengizinkan tubuhnya, tempat kediamannya, sakit-sakitan. Amin. Dia mau tubuhnya, tempat kediamannya sehat. Dan dia mau tubuh kediamannya itu menjadi kuat. Oke? Kita lihat ayat selanjutnya, bagaimana dikatakan tentang kesehatan itu adalah bagian kita. Kita lihat Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kehendak Tuhan meremukkan dia. Bagaimana tubuh yang remuk? Bagaimana ngilu yang sakit? Bagaimana infeksi mendatangi dia? Tubuh yang terbuka dengan luka-luka, dehidrasi yang sangat banyak tinggi, demam yang sangat tidak tahu mungkin sudah 41-42 karena dehidrasi, karena panas matahari. Dia 6 jam disalibkan. Sebelumnya 1 malaman dia disiksa. Coba mulai kita pikirkan, untuk siapa itu? Dia diremukkan. Coba mulai Anda personalkan bagaimana remuknya badan Yesus itu. Mulai dari ujung kepala. Kalau Anda sakit kepala atau telinga, mata, hidung, tenggorok, ingatlah Yesus telah dimahkotai duri. Dan menaruhkan mahkota itu bukan diletakkan, dipukulkan. Artinya tembus. Artinya Yesus sudah, kepala kita dan seluruhnya ini sudah ditanggung penyakit kita. Sudah dibayarnya penyakit kita. Amin. Ketika kita ada sakit ginjal, jantung, paru-paru, pankreas atau pinggang segala macam, ingatlah bahwa tubuhnya telah ditombak dan itu telah membayar semuanya. Dan dikatakan ketika korban Paskah itu dibakar kepala, perut dan betis lengkap. Betis bicara kaki, sendi-sendi, tulang, semuanya. Banyak orang-orang tua bilang sakit tulang-tulangku, sakit sendi-sendiku. Ingatlah, tubuh Yesus sudah habis dibakar untuk semua penyakit-penyakit kita. Amin. Dia diremukkan, ya, tetapi Tuhan berkehendak. Berarti keinginan Tuhan meremukkan dia. Karena apa? Coba bayangkan, ketika Tuhan berkehendak meremukkan anaknya, artinya Tuhan mau menunjukkan kasihku sebesar pengorbanan anakku. Amin. Katakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kenapa ada korban penebus salah? Korban penebus salah adalah bicara tentang dosa-dosa yang kita sadari, yang tidak kita ketahui. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan banyak kesalahan kalau berdasarkan hukum Taurat. Itu pun dia diremukkan karena kita mau ditebus dari salah-salah yang tidak kita sengaja. Mulut kita yang sembarangan ngomong, ya, maki-maki orang, hujat orang, menghina orang, itu juga kadang-kadang karena sudah terbiasa. Tapi ingat, untuk itu pun Yesus diremukkan karena Tuhan mengasihi kita. Ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Oleh karena tubuh Yesus diremukkan, apa yang terjadi? Ia akan meremukkan. Apa yang diremukkan? Umurnya bukan mati, tapi lanjut. Seperti apa yang telah dimau Tuhan.
yaitu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadamu. Ia akan melihat keturunannya dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan apa? Setiap orang percaya kepada anaknya yang diutus. Amin. Amin. Kita lihat ayat terakhir, Yoel 2 ayat 24 sampai 25. Kalau saudara-saudara jemaat gereja ini, Anda tidak perlu menyiapkan beras banyak di rumah, nanti busuk. Yang perlu Anda siapkan adalah perjamuan Tuhan di rumah. Karena itulah yang Anda pentingkan hari ini. Karena hanya itulah yang membuat kau hidup dan hidupmu kekal. Kau siapkan telur banyak, nanti dimakan tikus. Ya, susu banyak busuk. Siapkanlah perjamuan Tuhan dan nikmatilah perjamuan di mejanya Tuhan. Ya, ingat, yang berhak di meja Tuhan adalah anak, tidak hamba, tidak budak. Yang berhak menikmati perjamuan Tuhan adalah anak-anaknya, dan anak-anaknya adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita buka Yoel 2 ayat 24-25. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, Ya, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Oke. Aku akan memulihkan. Dikatakan tempat-tempat pengirikan. Saudara-saudara, tempat pengirikan adalah tempat di mana gandum-gandum diproses. Ketika gandum itu dipanen, dia harus dimasukkan tempat pengirikan. Diproses di sana, dibanting, dikeringkan, kemudian habis dibanting, dikeringkan, dibawa dia ke apa itu namanya? Adalunya apa? Tumbuhan. Ditumbuk. Udah habis ditumbuk, bagaimana juga diremukan lagi dengan air ketika dia menjadi tepung. Untuk apa? Untuk menjadi roti. Begitulah beratnya gandum untuk menjadi roti. Begitulah beratnya apa yang terjadi sama Yesus untuk tubuhnya hari ini kita makan. Ada satu perjalanan proses. Makanya jangan pernah bilang Tuhan memprosesmu. Karena Yesus sudah diproses dengan semua penderitaan penganiayaan, sehingga Anda hari ini tidak diproses Tuhan. Tuhan tidak membentukmu. Semua sudah diambil Yesus. Penghinaan, aib, rasa malu sudah diambil. Ketika Anda baca di Matius 27 bagaimana dia diludahi, dipukul banyak orang, itu adalah satu proses yang sangat berat. Dia tidak pernah berbicara kotor, dia tidak pernah menghina orang, dia tidak pernah menghalau orang, tapi dia mesti mengalami. Karena apa? Anda dan saya hari ini bersyukur lahir sesudah Yesus bangkit. Amin. Dikatakan penuh dengan gandum, ya. Kemudian dikatakan dan tempat pemerasan kelimpahan anggur. Anggur mesti diperas, mesti diinjak, difermentasi di tempat yang gelap supaya menjadi anggur yang baik. Yesus mesti diinjak, dipukul, dianiaya, bahkan dia dipermalukan dengan semua diperas. Sehingga apa? Sehingga darahnya adalah darah yang telah bertumpah untuk Anda. Kemudian ada minyak. Ya, ada 3 hal: gandum, anggur, dan minyak. Ya. Minyak itu gak gampang jadi minyak. Kenapa Yesus ada di Taman Getsemani? Dia mau menunjukkan bagaimana buah jenggot itu menjadi minyak. Dipecahkan, diperas, dihancurkan, baru disaring menjadi minyak. Begitulah prosesnya yang terjadi sama Yesus.
Makanya tidak pernah Tuhan memprosesmu sakit penyakit untuk kau bertobat. Ya. Sekarang Tuhan tidak pernah memprosesmu. Tuhan sedang menyediakan tubuh, darah, dan minyak untuk kau nikmati. Apa akibatnya ketika Anda terus menyaksikan ini, mengalami ini, dan mengerti tentang ini? Dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu. Karena apa? Karena gandum, anggur, dan minyak aku akan memulihkan. Setiap Anda memakan tubuh dan darah dan mengolesi dengan minyak, maka Anda akan mengingat janji Tuhan adalah ya dan amin. Aku akan memulihkan, apa katanya? Kepadamu tahun-tahun, berarti berkepanjangan. Tahun-tahun yang hasilnya kesehatanmu yang sudah rusak, ya, keuanganmu yang terhancur, bisnismu, rumah tanggamu yang sudah kering, hubunganmu yang semakin rusak, bahkan anak-anakmu yang tidak terkontrolmu lagi, dikatakan, oke, yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Lihat bagaimana binatang belalang memakan yang mau panen. Anda sudah berpikir tahun 2020 beli mobil, tahun 2020 beli rumah. Negara Indonesia sudah berpikir tahun 2020 tinggal landas. Ternyata stay at home. Semua prediksi analisa dari semua orang ahli, semua gagal. Ya. Bahkan untuk yang namanya, ada mengatakan yang namanya COVID-19 ini tidak tahan sama cuaca panas, itu juga tidak benar. Tapi yang paling Anda ingat, bahwa ciptaan untuk mengatasi corona gagal. Tapi penebusan tidak gagal. Amin. Oke, dikatakan belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirim, tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Saudara-saudara, bagaimana tahun-tahun yang hilang itu, kondisi-kondisi yang hancur itu kembali dikembalikan? Tuhan mengatakan, yaitu dengan apa? Gandum, anggur, dan minyak. Kepada gereja Tuhan hari ini, mulai sekarang, sediakanlah di rumahmu yang namanya roti dan anggur perjamuan dan minyak urapan. Dan itu ketika Anda diingatkan, maka Anda sadar dan identifikasilah, ketika ku makan roti ini, tubuhku pasti sembuh. Ketika ku minum darah ini, aku teringat bahwa dosaku sudah diampuni. Ketika ku pakai minyak ini, aku ingat aku berjalan di bawah pengurapan Tuhan. Amin. 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 Ayat yang terakhir kalinya, Yohanes 14 ayat 23. Sudah? Baca. Yohanes 14 ayat 23. Iya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Iya.